dokumen perbaikan syarat. Saudara menerima? Menerima dulu, substansinya dulu. Anda menerima dokumen tersebut? Izin komisioner. Saya memintanya bukan itu, tapi yang dikasih itu bagian dari itu. Oke, berarti kan permohonan tidak sesuai dengan yang dimohon. Ya. Kan masuk pada norma itu. Ya. Oke. Apalagi? Silakan dari termohon. Dokumen penetapan peserta pemilu pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Tahun 2019. Oke, Anda sudah terima itu? Ya, terima. Terima. Oke, ada lagi? Ya. Cukup. Terkait dengan salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pasangan calon 2019-2024 sudah diberikan? Iya, itu yang nomor 1. Sudah diberikan? 2019-2024. Ini kan Anda minta yang 2014-2019 salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Diterima? Izin komisioner, saya mau clearkan sebentar. Oke. Ada 2 tahap pemberian. Jadi yang pertama itu adalah yang 2019-2024. Itu yang tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober. Oh, 2 Oktober, oke. Beserta dokumen yang lainnya. Verifikasi untuk ijazah yang 2019 itu. Oke, 2019-2024. Iya. Oh, gitu. Iya. Betul? Oke, yang 2014-2019 sudah diterima juga? Sudah diterima 3 minggu kemudian. 3 minggu kemudian? Ya, pada prinsipnya sudah diterima ya? Sudah. Tapi hanya ijazah saja, karena mereka kan utangnya ada 2. Iya. Jadi kan gini, ya kan ya, kalau dirunut permohonannya, ini salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Republik Indonesia periode 2014-2019. Ini semestinya disertai dengan berita acaranya. Kan gitu? Ya kan, pertanyaannya yang 2014-2019 yang baru diserahkan 3 minggu kemudian itu sudah ada belum berita acaranya, pemohon? Sudah belum dengan berita acaranya? Berita acaranya sampai detik 2014-2019? Belum. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo 2019-2024. Ijazahnya sudah diterima? Sudah. Salinannya? Sudah. Berita acaranya sudah diterima? 2019 sudah. 2019-2024? Sudah? Sudah. Berarti yang belum berita acara 2014-2019. Ya. Betul ya, belum diberikan ya? Oke, berarti kan terkait dengan respon dari saudara pemohon terhadap termohon bahwa per tanggal 2 Oktober ini, ya 2 Oktober, kalau tadi Anda bilang 3 minggu berikutnya diberikan, berarti kan setelah pengajuan sengketa. Ya. Iya kan ya, sengketa berjalan Anda diberikan, oke? Sekarang saya runutkan. Anda sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi tahun 2014-2019. Ya. Tetapi belum ada berita acara verifikasinya. Ya. Itu ya? Ya. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Jokowi yang digunakan sebagai peserta pencalonan tahun 2019-2024 sudah diterima. Sudah. Beserta berita acaranya. Ya, sudah. Ya, beserta berita acaranya. Sudah terima ya? Soal nanti berita acaranya bukan itu yang Anda maksudkan segala macam, itu nanti. Tapi itu sudah terima ya? Oke, baik. Sekarang sudah diterima. Nah, kemudian kan saudara mengajukan sengketa ini kepada Komisi Informasi per 15 Oktober. Ya. Ini dasar mengajukan sengketa itu apa? 1, Anda tidak puas terhadap jawaban keberatan atau apa? Kalau tidak puas, di mana tidak puasnya? Terima kasih, Komisioner. Saya tidak puas karena pertama dari segi dokumen saya dikasih ada yang kurang. Waktu itu kan sebenarnya saya bermohon, setelah saya bermohon sengketa baru dikasih dokumen yang ke tahun ijazah 2014. Oke. Terus saya juga merasa tidak puasnya karena apa? Dokumen yang diberikan juga ada 9 item yang disembunyikan. Yang menurut saya
itu dokumen umum yang sudah orang banyak tahu, tapi 9 item itu apa? ya, silakan. Baiklah, ya, saya Silakan. Jadi masalahnya ijazah yang diberikan ini itu ada 9 item yang digelapin atau dicoret lah istilahnya. Itu diantaranya 1 nomor kertas ijazah. Sebentar Pak. Sebelum kita bicara ijazah, saya sedang mencoba dulu merenung dokumen apa yang dicari. Ya. Itu ya, masalah isinya ntar dulu. Ya kan ya? Ini kan sudah ada, ya kan ya, KPU per tanggal 2 Oktober 2025 itu sudah memberikan salinan ijazah yang digunakan 2019-2024 beserta berita acaranya. Itu ya, ini sudah saudara terima. Ya. Anda juga pemohon juga sudah menerima salinan ijazah Jokowi 2014-2019. Tetapi berita acaranya belum saudara terima. Kan begitu? Ya. Ya kan ya? Nah, sekarang Anda mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi. Logikanya, ya kan, seharusnya ada 2 hal. 1, saudara tidak puas karena tadi dokumen yang 2014-2019 belum diberikan. Kedua, mungkin, ya kan, seperti dikatakan ada penghitaman. Itu kan, maka di sini majelis ingin mendudukkan pokok yang menjadi pokok penyelesaian sengketa yang menjadi masalah di sengketa itu apakah tidak puas karena ijazahnya berkasnya yang belum diberikan, atau isi dari dokumen yang sudah diberikan itu mengandung muatan-muatan informasi yang di saudara tadi ada 9 item itu. Nah, ini mana nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Oke, dua-duanya dulu ya. Ya. Yang 3 minggu kemudian diserahkan kepada pemohon apa termohon? Salinan ijazah ini kan Tadi selanjutnya. Pemohon yang 3 minggu kemudian didapat apa tuh? Ijazahkah atau apa? Salinan ijazah terlegalisir Yang tahun 2019. 2014-2019. Oke, ya jadi itu yang 3 minggu kemudian didapatkan oleh saudara pemohon. Oke. Nah, baru Pak, silakan Anda sampaikan alasan substansi keberatannya. Silakan. Baiklah, ijazah yang kami dapatkan itu 1 lembar ijazah. Bahkan ukurannya beda dengan asli, lebih kecil, jadi tidak sesuai aslinya ya. Ini ada beberapa di sini, kalau saya bacakan di sini mungkin di majelis juga ada, yaitu di sini tidak ada namanya nomor kertas ijazah, ini tidak ada nomornya. Itu yang dikatakan dihitamkan, tapi ini dihapus ya, bukan dihitamkan. Kemudian nomor ijazah, nomor induk mahasiswanya juga, yaitu NIM, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisir. Jadi di sini ada legalisir, ada stempel. Jadi tidak ada tanda tangannya dan juga tidak ada tanggalnya. Oke. Jadi kapan ini dilegalisir kami tidak tahu. Oke. Namanya ada, tapi tanda tangannya yang tidak ada ini. Oke. Kemudian tanda tangan pejabat yang legalisir tadi, kemudian tanggal legalisasinya tadi yang saya sebutkan. Kemudian satu lagi tanda tangan Rektor Universitas Gadjah Mada dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Oke. Yang mana ini di dalam ketentuan undang bukan sesuatu yang harus ditutupin, maksudnya harus dikecualikan. Ya, itu dalam pandangan pemohon ya. Iya. Oke. Nah, Baik. ini ada 3 hal ini. Jadi ijazah-ijazah yang kami dapatkan itu adalah ijazah yang berapa ada 9 ya. Item yang Oke. Berarti di dalam lembar dokumen salinan kopi ijazah yang saudara pemohon, baik ijazah 2019-2024 dan 2014-2019, pemohon keberatan karena dalam analis saudara ada bagian-bagian yang dikabulkan atau yang ditutup. Itu 9 item. Itu terhadap salinan ijazahnya. Sekarang terkait dengan berita acaranya, dokumen-dokumen berita acaranya. berita acaranya. Silakan. Supaya clear nih, karena ada 2 klaster permohonan ijazah, permohonan dokumen. Terima kasih. Jadi yang terkait
dokumen verifikasinya tidak dikasih sama sekali, belum dikasih sama Iya. sekali. Iya, makanya gitu. Ini kan yang Anda minta itu kan adalah berita acara penerimaan dokumen calonan jika tersedia. Ya. Ya kan, jadi ada dalam tanda kurung Anda menyatakan jika tersedia. Jadi kalaupun termohon menyatakan tidak tersedia, seharusnya saudara juga bisa memahami. Itu kan ya, karena Anda menyatakan jika tersedia. Kemudian kedua, termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Anda minta daftar dokumen yang diverifikasi. Ya. Gitu loh. Ini mesti clear nih. Kan berita acara penerimaan dokumen pencalonan jika tersedia, dan kemudian termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Tadi yang saudara berikan, pemohon berikan apa tadi? Berita acara apa? Hasil verifikasi. Berita acara hasil verifikasinya, ya kan, bukan berita acaranya ya, hasil verifikasinya. Nah, sekarang yang diberikan oleh termohon kepada pemohon sebagai dokumen itu sudah sesuai atau belum? Belum dikasih yang mulia. Majelis. Belum diberikan. Kan mereka berjanji, berarti barangnya ada. Belum diberikan. Belum diberikan. Tadi yang saya bilang Itu yang 2019. lah iya. Yang saya tidak puasnya kan yang 2014. Sebentar. Yang 2019, 2020, yang 2014 yang belum saudara terima, majelis tidak bertanya karena Anda belum menerima, belum melihat. Yang majelis tanyakan terkait dengan berita acara yang saudara terima, gitu kan ya, yang sudah saudara terima itu, satu, apakah sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Kalau tadi ijazah kan sudah jelas dijawab oleh Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Al-Katiri. Pak Al-Katiri kan sudah dijawab, ya kan ya. Nah sekarang berkaitan dengan dokumen berita acara itu, apakah saudara sudah menerima? Kalau sudah menerima, apakah itu sesuai dengan yang saudara inginkan? Izin komisioner, Ya. saya kan keberatan. Oke. Pasti yang saya keberatan adalah yang belum saya terima dan yang penghitaman. Yang sudah diberikan berita acara tahun 2019 saya tidak ada keberatan. Oke, jadi berita acara 2024 clear, Ya. tidak ada masalah, ya kan ya. Sekarang yang jadi problem adalah penghitaman Ya. informasi di dalam ijazah Ya. dan dokumen yang belum diberikan Ya. untuk 2014-2019. Oke, saya beri kesempatan kepada termohon. Ini untuk dokumen sama ya dengan yang 2019-2024. Yang untuk 2014-2019 bagaimana statusnya? Apakah sudah ada barangnya? Mohon izin majelis masih kami cari. Masih dicari. 3 bulan yang mencarinya. Karena sudah sejak 2 Agustus 25 gitu ya, gitu kan. Iya, enggak. Kalau itikat baiknya kan seharusnya sudah sebulan yang lalu ada gitu kan. Karena biasanya ini sudah tertuang dalam dokumen yang Anda susun gitu ya. Oke. Berarti terhadap dokumen yang 2014-2019 itu akan Anda berikan ya. Betul ya? Oke, sekarang berkaitan dengan norma-norma nomor ijazah, NIK, dan tanda tangan yang dihitamkan. Anda punya alasan? Karena kami sebagai badan publik itu melakukan prinsip kehati-hatian dalam melindungi data pribadi. Oleh karena itu kami mempedomani dari dalam undang-undang misalnya kayak administrasi kependudukan. Itu jadi menurut kami bahwa tanda tangan, nomor-nomor tadi seperti yang disebutkan 9 item itu tadi memang itu kami hitamkan. Kenapa? Karena itu tadi melindungi data pribadi yang bersangkutan. Anda kecualikan gitu ya? Kami belum mengecualikan. Ya, apa bedanya tidak mengecualikan, tidak memberikan? Ya, bentek lagi ya tentang keterbukaan informasinya ya. Coba kursi untuk termohon teman-teman yang di kursi sidang gak usah dikomentari ya, gitu kan ya. Jadi kan Anda menghitamkan, oke, Anda beralasan bahwa itu untuk melindungi kepentingan atau data pribadi, ya dan lain-lain, gitu kan? Berarti kan Anda mengecualikan, betul? Coba yang PPID-nya siapa nih? Yang kan sudah menerima kuasa ini, kan sudah sering dilatih juga oleh Komisi Informasi berkaitan dengan tata kelola informasi publik. Ya, Ini bagaimana nih statusnya nih? Silakan dijawab dulu.
bahwa kami belum melakukan uji konsekuensi, tetapi bahwa dokumen tersebut, informasi tersebut terbuka. Bukan dokumen, kalau dokumennya Anda sudah berikan. Berkas tersebut itu memang terbuka, tetapi terbatas. Terbatas yang kami maksud adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu merupakan data pribadi. Oleh karena itu kami hitamkan atau kita. Lah iya, saudara menghitamkan itu hak saudara sebagai badan publik. Ya kan ya, itu namanya Anda mengecualikan, gitu loh kan ya. Itu nggak apa-apa, kita hargai hak tersebut. Pertanyaannya kan kemudian dengan mekanisme apa saudara mengecualikan itu? Apakah dengan sudah ada uji konsekuensinya kah? Atau bagaimanakah? Kan nggak cuma asal atas dasar undang-undang pribadi kami melindungi, nggak, tidak begitu Bapak. Siap. Gitu kan ya. Udah uji konsekuensi itu belum? Belum. Belum. Jadi belum melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dihitamkan. Tapi Anda menyatakan itu dikecualikan. Begitu? Oke. Pemohon. Ya. Ini Anda aneh juga. Di dalam permohonannya Anda menyatakan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya ya kan NIM, tanda tangan, atau data sensitif lainnya, saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian. Artinya, ya kan beberapa hal yang tadi Anda nyatakan itu dihitamkan atau ditutup, gitu kan ya. Saudara kan menyatakan tidak masalah di sini. Lalu kenapa kemudian ada pengajuan sengketa karena ada penghitaman? Silakan disampaikan. Izin komisioner. Bahwa sebaiknya dibaca di bawahnya. Kenapa? Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP dan Undang-Undang PDP. Sesuai dengan Undang-Undang KIP mewajibkan harus ada uji konsekuensi. Makanya saya keberatan. Sebentar, pemohon. Ya kan ya. Itu kan nextnya ya. Makanya tadi majelis mengkonfirmasi berkas yang saudara kirimkan sebagai permohonan. Ya kan? Apakah betul apakah dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan? Misalnya NIM, tanda tangan atau data sensitif lainnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagian untuk melindungi data pribadi tersebut. Ini di bagian permohonan. Gitu kan. Kalau surat Anda yang tanggal 25 ini kan bukan permohonan, ini tanggapan keberatan. Gitu kan. Maka majelis bertanya supaya menjadi terang benderang dalam persidangan ini. Gitu kan. Dan juga nanti melindungi hak saudara sebagai pemohon. Di satu sisi di dalam permohonannya Anda menyatakan demikian, tapi kemudian keberatan berkaitan dengan penghitaman tersebut, gitu kan. Maka silakan dijelaskan dalam persidangan ini, gitu kan. Kenapa? Apakah kemudian kami berubah? Ya kan? Apa kemudian kami salah membuat permohonan atau apa? Nah, tadi kan juga anggota sudah bertanya, apakah ada hal lain yang mau ditambahkan? Ya kan tidak ada. Maka majelis mempertegas, ya kan, permohonan dan alasan permohonan. Silakan. Boleh saya jelaskan, Majelis? Itu sebenarnya yang dimaksud setuju jika diatur oleh undang-undang dan ketentuan. Itu maksud yang bersangkutan. Dan satu hal lagi, kami keberatan bahwa penghitaman itu berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan undang-undang dan ketentuan. Kalau memang ada ketentuan apa? Karena kami juga membaca undang-undang nomor 14 tahun 2009 masalah keterbukaan informasi publik, kemudian undang-undang perlindungan data pribadi 27 yang mana pasal berapa yang aturan itu. Tapi menurut kami, nah itu tadi kan berarti bukan menurut undang-undang, tapi asumsi. Nah, ini kami keberatan. Iya, nggak apa, itu menjadi haknya pemohon juga ya. Apa jadi gini, kita tahu bahwa mengecualikan informasi itu juga haknya badan publik. Tapi untuk mengecualikan, dia harus melakukan mekanisme disebut mekanisme uji konsekuensi. Nah, dalam uji konsekuensi itulah nanti kan ketahuan dasar hukumnya apa, pertimbangannya apa, dan seterusnya. Dan maka majelis cukup tahu dalam persidangan ini apakah termohon, bagaimana status permohonan, dia disebutkan dikecualikan. Maka kalau dikecualikan, pertanyaan berikutnya, apakah sudah uji konsekuensi? Termohon menyatakan belum. Maka kalau belum, maka diperintahkanlah nanti kepada termohon untuk melakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi itulah nanti kita akan masuk pada adjudikasi untuk berdalil dan beradu argumentasi
berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hari ini pertimbangan-pertimbangan yang bersangkutan belum kita bisa bahas karena kita belum masuk pada pokok perkara. Ya. Hanya majelis mengingatkan dan memberi informasi kepada pemohon karena di dalam permohonan berkas yang saudara ajukan itu akan ada kalimatnya sebagaimana disebutkan bahwa saudara pemohon tidak keberatan apabila dokumen memuat data pribadi yang tidak relevan, misalnya NIM, tanda tangan dan seterusnya. Saya setuju jika dokumen tersebut disensor sebagai bagian redaksi untuk melindungi data pribadi tersebut. Gitu ya, itu menjadi berkas permohonan yang itu juga menjadi pemohon juga megang ya. Jadi nanti silakan nanti termohon untuk mendalilkan sendiri. Jadi pemohon majelis hanya memberi keterangan masalah. Jadi oke, termohon jangan mengecualikan. Yakin? Siap. Betul? Ya. Sekarang sudah beredar loh. Kemarin saya lihat di TV itu ada yang menampilkan ijazah full loh. Sudah lengkap itu. Jangan dikomentar dulu Pak. Ya, okay. Biar aja. Ya kan, betul yakin itu? Dikecualikan. Itu di media-media sosial itu sudah banyak itu dokumen-dokumen yang serupa dan identik gitu ya. Dan kemarin dibuka itu ada tanda tangannya, itu juga ini NIM-nya, ini tanda tangannya gitu. Jadi masih beda keinginan itu? Baik, nanti akan kami koordinasikan dengan... Jangan koordinasikan, kalau Anda itu menerima kuasa, Anda tuh memutuskan gitu loh. Kalau dikecualikan, dikecualikan Pak. Ya yakin. Itu nanti yang uji kuasa, sesimpel itu jawabannya. Siap. Nah, gitu kan ya. Kami lakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi. Ya, nanti kita lihat uji konsekuensinya Pak ya, seperti apa. Baik, sebelum... Saya tambahkan seperti dikit. Ada mau ditambahkan? Ya, saya hubungan dengan ini juga. Kenapa? Ya silakan. Ya, apa mau tambahkan? Ini uji konsekuensi itu kan ada batu uji. Batu ujinya adalah undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Iya, itu nanti. Kemudian majelis tadi bicara yang sudah disampaikan di media itu sudah lengkap, jadi tidak ada yang ditutupi. Itu oleh Dian Sandi itu dan sudah dikonfirmasikan pada pemilik ijazah itu yaitu Pak Jokowi memang mengatakan memang itu ijazah dia. Iya. Jelas. Ya, itu di luar, itu mekanisme di luar persidangan. Hukum acara kita mengatur bahwa Komisi Informasi mengatur bahwa badan publik ketika dia menyatakan dikecualikan, maka majelis tidak akan melakukan penilaian, ya kan, tidak akan melakukan pendalaman, ya termasuk juga pemohon tidak diberi hak untuk melakukan penilaian dan pendalaman sebelum uji. Termohon menyampaikan secara tertulis, secara resmi hasil uji konsekuensinya. Dari situlah kemudian panjenengan, saya, anggota ini bertanya dan mendalami berkaitan dengan aspek pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Bahwa tadi saya sebagai ketua majelis bertanya kepada termohon bahwa hari ini sudah banyak beredar hal-hal yang sebagaimana dipersenjakan dalam persidangan ini, apakah masih cukup relevan untuk dikecualikan? Bahwa ternyata termohon meyakini kita harus menghargai haknya termohon. Nanti silakan dilanjutkan uji konsekuensi. Sebelum saya akhiri, saya ingin beri kesempatan dulu kepada anggota. Silakan, ada tanyakan. Sebelah kiri ada? Silakan. Izin Ketua. Saya bertanya kepada pemohon. Tes. Saudara mengajukan permohonan informasi berupa salinan dokumen ijazah dan berita acara ya. Nah, apakah yang sudah saudara terima itu dari termohon itu sudah betul itu salinan ijazah? Yang tadi dijelaskan. Coba diperlihatkan tadi yang saudara terima itu. Apakah seperti itu saudara anggap sebagai salinan ijazah? Ya. Kami jujur tidak sepakat. Karena alasan ketidaksepakatannya itu? Karena ijazahnya itu tidak sebesar ini. Baik. Berarti jadi, itu sebagai ini diperkecil lah keberatan saudara ya? Di antaranya. Baik. Berarti bukan salinan ijazah itu yang saudara maksudkan sehingga saudara mengajukan keberatannya. Silakan Komisioner. Ya. Jadi saya di sini dalam rangka penelitian. Jadi saya sebenarnya bukan nyari ijazah, tapi saya mencari data primer. Kebetulan ijazah. Begitu saya membaca dokumen verifikasi, saya menjadi tahu bahwa ini tanda kutip ini data sampah secara penelitian. Karena tidak menghubungkan, tidak ada satupun dokumen yang dari pihak termohon yang menghubungkan ini terhadap ijazah asli. Saya nggak tahu nih sumbernya dari mana. Seperti itu. Jadi saya terus terang menjawab tadi bahwa saya tidak puas
Karena Puas, memang ya? Baik. ini data yang tidak terautentikasi ke aslinya. Nanti Terima akan kasih. didalami ya untuk sidang berikutnya ya terkait dengan itu. Maka cuma majelis cuma nanya aja ya sebentar dulu karena sesuai dengan judul permintaan saudara. Jadi kita ini belum masuk nih. Belum masuk kepada pokok substansi karena tadi kan termohon mengecualikan informasi pada beberapa item ada 9 item tadi kan yang dikecualikan itu. Lalu kemudian saya tanya kepada saudara